Seorang wanita demi tidak bercerai dengan suaminya. Dengan berat hati terus menjelaskan pada suaminya bahwa di hatinya selamanya hanya ada mantan pacarnya dan ia sama sekali tidak akan pernah menaruh perasaan pada suaminya. Namun alasan ia bersikap demikian adalah karena ia pernah punya pacar brengsek. Setelah lulus SMA, wanita itu diterima di universitas top luar negeri. Ia dengan gembira segera membagikan kabar baik itu pada pacarnya. Namun pacarnya bukannya senang. Justru saat ia kuliah di luar negeri hatinya berubah. Bahkan mencari seorang wanita yang operasi plastik agar mirip dirinya sebagai pengganti. Ketika wanita itu tahu kabar tersebut, ia benar-benar patah hati dan putus asa terhadap pacar itu. Orang-orang di sekitarnya justru mengira ia masih sangat mencintai mantannya. Bahkan banyak teman yang memusuhi wanita pengganti penuh intrik itu, merasa kasihan pada dirinya. Karena hal itu, seorang CEO yang sedang dipaksa menikah oleh keluarganya mendekati wanita itu. Ia mengajukan permintaan pernikahan. Asalkan wanita itu bersedia berpura-pura menjadi istri penuh kasih sayang, dan tidak akan pernah menaruh perasaan padanya. CEO akan membayar 20 juta setiap bulan sebagai imbalan. Wanita itu berpikir dengan jernih, dan tanpa ragu menerima tawaran CEO. Tak lama kemudian, wanita itu menerima tugas pertama setelah menikah. CEO mengirim pesan agar ia segera datang ke hotel, tanpa menjelaskan alasannya. Wanita itu berpikir toh CEO sudah membayar 20 juta. Apapun yang terjadi ia rela melakukannya. Demi uang ia tidak menunda sedikit pun. Namun saat pintu terbuka, ia melihat CEO baru saja selesai mandi. CEO mengatakan besok ada rapat penting. Ia butuh tidur cukup, dan meminta wanita itu menemaninya semalaman. Wanita itu hampir menolak. Namun CEO langsung mengancamnya dengan uang. Akhirnya ia terpaksa setuju. Begitulah. Wanita itu menahan kantuk menemani semalaman. Keesokan harinya, asisten mengirimkan gaun mereka. Wanita itu penasaran lalu bertanya pada CEO berapa harga gaun itu. Begitu tahu harganya mencapai 40 juta dolar. Ia langsung tertegun. Saat itu CEO mengatakan hari ini pulang ke rumah mungkin akan membuatnya sedikit tersiksa. Wanita itu berpikir, kalau dengan sedikit tersiksa bisa dapat 40 juta. Itu kesempatan yang banyak orang idamkan. Namun ketika sampai di rumah CEO, wanita itu merasa sangat tertekan. Nenek CEO sama sekali tidak peduli pada cucunya. Begitu masuk rumah langsung mendesaknya segera punya anak. Untuk meneruskan keturunan keluarga. Wanita itu merasa sangat tidak nyaman. CEO merasakan kecanggungan itu. Ia pun segera berkata bahwa wanita itu masih muda, tidak perlu terburu-buru, lalu menariknya kembali ke kamar. Akhirnya urusan itu bisa ditutupi. Setelah itu wanita mulai merengek pada CEO minta diceritakan cerita. Ia berkata berdua di kamar terasa membosankan. Namun tanpa diduga CEO tiba-tiba mendekat, dan mengatakan sebenarnya masih banyak hal lain yang jauh lebih menarik.